Assalamualaikum. Yuk, udah pada nungguin ya karya dari Bang Ipen Al-Zikro. Tentunya kelanjutannya Mas Bam seperti apa ya? Ini dia. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yuk kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Malam itu, saat mata sudah terpejam, dingin tiba-tiba terasa, seperti basah kasur yang aku tiduri. Bantal yang semula empuk, kini serasa mengganjal keras di kepala. Tangan meraba mencari selimut, tapi tidak ketemu. Yang tersentuh justru seperti rumput atau pohon kecil. Perlahan aku sadarkan pemikiran. Perlahan membuka mata, dan terkejutnya aku yang terbangun sudah tertidur di cungkup kuburan. Dikerubuti oleh berbagai makhluk yang menatap. Sosok mengerikan berbagai pocong, juga kuntilanak dengan jumlah yang banyak terkumpul mengelilingi. Terduduk aku seketika dengan napas yang sangat sesak, ngos-ngosan. Di antara selapah aku ada kepala tanpa rambut. Mukanya putih, matanya semua hitam, barisan giginya hitam saat tertawa. Aku hanya teriak, lalu mencoba mundur. Namun kepala itu menggelinding mengikuti, sampai di belakangku sudah berdiri kuntilanak dengan ketawa menakutkan. Sosok itu membungkuk ke arahku, menyeringai dengan mata hitamnya melotot lebar. Tolong, tolong, tolong! Teriakku memanggil pertolongan. Namun riuhnya dedemit itu semakin mendekat dengan ketawa. Pocong berlompatan semakin dekat. Kuntilanak juga melayang ke arahku. Kepala di sela selangkangan ini terus tersenyum. Matanya memandang tajam ke arahku. Tangan pocong-pocong itu mulai keluar dari kafan kotornya. Para kuntilanak pun sama menjulurkan tangan-tangannya, hingga semua merayap mengelus, menyentuh semua tubuhku tanpa tersisa. Tangan busuk itu terus bertumpukan mendekap semua muka, sampai mulut juga hidungku susah bernapas. Aku hanya bisa meronta, hanya itu yang bisa. Namun cengkeraman tangan dari setan-setan itu menekan tubuhku, membenamkanku ke dalam liang kubur. Sampai ada beberapa tangan yang menjambak rambutku dari dalam, menarik tubuh ini, menyeret dengan mencengkram leher, tangan, juga kaki. Aku ditarik ke bawah, terus dibawa masuk, memperlihatkan semua lembut di atas sana, seakan mengantarkanku ke astral lain di dalam liang lahat ini. Tatap mereka semua mengerikan dengan wajah menakutkan. Teriakku. Perarakan setan yang mengantarku ke dalam liang kubur. Tangan-tangan pucat menarik terus ke dalam, semakin gelap, semakin dalam. Seakan kubur ini tanpa ujung. Teriakku terdengar sangat kencang, sampai parau suara ini terdengar. Mengharap ada telinga manusia mendengar, lalu datang menolong. Tanah gelap di sisi kanan juga kiri mulai berguguran. Wajah-wajah menyeramkan dengan mata putih bercahaya bermunculan. Dari atas turun sosok hitam sangat besar, terbang dan semakin turun. Dengan cakarnya dia mencekek leherku, lalu mencoba menarik dari tangan yang menarik dari bawah. Demit ini mau menolongku atau mau membunuhku? Tanyaku dalam hati, sampai jemarinya keras mencengkeram leher. Sesaknya dada sangat susah untuk bernapas. Pandangannya mulai buyar, bagai berlipan kunang-kunang sangat banyak menghias. Lambat laun menjadi gelap, lalu tanpa bisa mengingat apapun lagi. Sementara itu, kerumunan warga datang menyaksikan aku tergeletak di atas sebuah makam tanpa sadarkan diri. Terlihat oleh mata ini pertama terbuka, wajah lelaki tua dengan ikat kepala warna batik mencipratkan air ke muka. Mulutnya berkomat kamit seperti mengucapkan mantra. Dengan tersadar,
Aku disambut riuh, ucapan syukur semua orang-orang di sini. Ada juga berbagai celetukan terdengar dari mulut mereka. Bingung, seperti orang linglung, kini aku. Kenapa sampai berada di tengah kuburan? Aku amati mobil yang terparkir pas di pintu masuk pemakaman yang bergapura melengkung itu. Pecindur, aku dikerjain temit lagi, ucapku. Lalu terdengar orang tua di depan berucap, "Kamu kenapa bisa nyasar sampai ke sini?" Semalam di sini itu losmen, Pak. Saya nginep di sini nggak taunya kuburan," kataku menjawab. "Di sini memang angker. Ya sudah, pulanglah kamu nak. Sudah aman," kembali Pak tua itu berkata. Dengan badan yang merasakan sakit semua, leher juga terlihat memar-memerah. Namun semua itu tanpa sebanding karena masih diberikan keselamatan, diberi kesempatan untuk tetap hidup. Namun rasa lelah kini mulai aku rasakan, yang hidup tanpa mendapat ketenangan. Teror demi teror terus berdatangan tanpa terhenti. Kabar dari sahabatku yang mencari orang pintar pun belum ada. Hanya pagi ini. Entah mau kemana tujuan, sama sekali tidak tahu. Mau pulang ke rumah masih malas. Mau kembali ke tempat Pak Sarwidi juga semakin malas. Hanya melajukan kendaraan tanpa mengerti akan sampai di mana. Hidup kacau balau, merasa bingung, juga sangat merasa takut dengan berbagai kejadian itu. Apakah tanpa pernah berhenti semua ini? Aku benar-benar merasakan capek, ingin menghentikan semuanya. Berawal dari pesugihan itu, kini tanpa memiliki ketenangan. Yang diri ini rindukan kehidupan dahulu. Walau pas-pasan, kerja banting tulang, semua itu nyaman, penuh berkah. Ya, sedikit membayangkan masa lalu mengingatkan dengan sebuah janji. Sedari pemakaman Simbo, sampai detik ini sama sekali belum aku bersiarah lagi. Bahkan lupa untuk mendoakannya. Anak seperti apa aku ini? Ucapku dalam lamunan. Tanpa terasa air mata ini menetes, menggali sendiri keruhnya hati, dan kuasa Tuhan telah mengembalikan sedikit hidayahnya. Kembali memutar haluan. Kini mobil aku lajukan ke arah rumah yang baru dibangunkan. Sore itu tiba, dan langsung pergi ke makam kedua orang tuaku. Gundukan yang hampir rata dengan tanah, ditumbuhi lebatnya rumput liar. Betapa tidak terurusnya makam ini. Tersimpu diri ini dalam tangis, mencabut semua rumputan itu. Panjatan doa yang aku hadiahkan untuk kedua mendiang. Lemah mengingat selama ini merupakan kalian. Maafkan aku, Pak. Mbok telah dibutakan dengan duniawi. Sepulangnya ziarah, "Pak Sarwidi, nanti tolong sekalian dipasangkan cungkup di pemakaman Bapak juga Ibu," suruhku. "Oh iya Mas Bams, saya pesankan cungkup. Besok biar langsung dikerjakan tukang," jawabnya. "Injih Pak Sar, sekalian mau ngerepotin lagi buat tasyakuran di rumahnya Bapak," kembali ucapku. "Iya Mas rapopo, biar nanti istriku dengan Nur nanti manggil tetangga membantu," kata Pak Sarwidi. Dengan memberikan dana untuk itu, kini aku berdiam diri di sini, di rumahnya Pak Sarwidi. Numpang menginap untuk besok agar bisa ikut membantu arahkan tukang saat membentuk maesan lisan kubur. Kami hanya mengobrol dan duduk di ruang tamu dengan membicarakan soal pembangunan rumah. Dana untuk bahan bangunan juga sudah mulai habis. Pengutaraan Pak Sarwidi padaku dengan menambahkan 600 juta lagi hingga total semua sudah menjadi 1 miliar. Tidak lupa bonus untuk beliau juga langsung aku berikan. Dengan kembali membuka tas yang berisi tumpukan uang, mengambil, juga menghitungnya. Kembali rasa kuasa kesombongan menyelimuti diri. Gelap mata akan harta duniawi dalam diri ini seperti tidak pernah ada habisnya. Tamak, rakus, tanpa kepuasan, selalu membisikkan kata kurang. Terbelalaknya mata laki-laki di depanku melihat uang yang aku miliki. Terlihat muka kehausan harta juga tersirat. Meminta bantuan istri, juga Nurhayati untuk menghitung uang-uang itu. Itulah yang dilakukan Pak Sarwidi. Semua terperanjat melotot. Meja tamu yang kini bertumpukan lembaran kertas berharga itu. Andai kalian tahu, ini belum seberapa.
dengan milikku di rumah sana. Batinku berucap dengan barengan tawa iblis yang menyeruak. Dengan sengaja memperlihatkan itu semua agar misi memikat hati gadis yang tengah hamil ini terlaksana. Quote dari Bang Ipen, menyentuh barang tanpa haknya itu hanya akan membungkus diri dari sifat setan, apalagi termakan barang dari uang haram. Darah, daging, jiwa raga akan terbelenggu ke dalam logika kemurtadan. Seusai pembuatan nisan orang tua, kini aku kembali pulang ke rumah. Meski sudah sangat larut malam, terlihat semua lampu masih gelap karena beberapa hari aku tinggalkan. Nuansa mistis rumah ini juga terasa. Bau apak pengapnya udara membuat tidak nyaman tercium. Lantai yang sudah mulai berdebu, padahal tidak seberapa lama ditinggalkan. Mas, kamu salah paham sama aku. Aku gak tahu menahu soal kejadian kemarin itu. Sampai kamu pukul juga usir aku. Ingat mas, semua hal ada balasannya. Ya, sepucuk surat yang aku temukan di dasar lantai kala membuka pintu. Ternyata kejadian kemarin membawa luka hati pada pemuda itu, yang pasti ini akan melahirkan permasalahan baru lagi. Hanya meremas pucuk kertas lalu membuangnya di tong sampah. Apapun itu, aku harus hadapi. Apa yang sudah aku mulai? Gedoran kamar keramatku terdengar. Entah makhluk apa lagi ini. Baru juga sampai sudah mengusik. Geraman suaranya terdengar seperti nada amarah. Aku membuka pintu kamar yang terkunci itu. Sosok genderuwo tengah bertengger dengan tatapan mata memerah. Apa maumu? Tanyaku. Kembalilah melakukan ritual. Aku diutus Raja Genderuwo menyampaikan. Suaranya terdengar. Nanti di malam purnama aku kembali ritual, ucapku. Tanpa menjawab, lembut itu lalu menghilang seketika. Hingga kembali hening semua sisi kamar, juga rumah ini. Duduk dengan menonton TV, tiba-tiba datang orang suruhanku dengan Surti. Entah kenapa mereka bisa berbarengan, juga tahu kalau aku sudah sampai di rumah malam ini. Tanpa basa-basi mereka duduk dan membuka cerita. Jika sudah menemukan orang sakti yang bisa mengatasi semua keruwetan ini. Besok pergi ke sana, semua pada ikut. Ajakku mereka berdua. Hanya anggukan kepala yang terlihat, menandakan kesepakatan pemuda itu dan Surti. Namun di sini ada kegajilan terlihat di tatap mata mereka berdua. Bahkan yang menjadi tanya, sejak kapan mereka berdua jalan bareng seperti ini? Apa aku sudah dipermainkan mereka? Mas, capek nggak? Rayu wanita itu. Kenapa emangnya? Tanyaku dengan nada tidak suka. Surti pijitin yuk di kamar, katanya sambil menarik lenganku manja. Mendapat perlakuan itu, aku mengikutinya sambil melihat ke arah laki-laki yang tengah terduduk sendiri itu. Hanya senyum terlihat di wajahnya, sebuah senyum tanpa ketulusan. Monggo, lanjut wahai Mas Bams, katanya. Lalu aku mengikuti langkah Surti yang menuntun masuk ke dalam kamar. Hanya merebahkan badan, dengan cepat kilat dia sudah duduk di atas tubuhku. Lalu dengan jemarinya mulai memijat tubuh ini. Buka saja bajunya mas, biar gampang mijitnya, kata manisnya terucap. Menurutinya itu yang aku lakukan. Lalu kembali dengan posisiku tengkurap di atas kasur, dengan dia duduk di atas pinggangku. Diurut oleh Surti entah kenapa membangkitkan gairah secara tiba-tiba. Pemikiran bejat menyelimuti, membisikkan untuk berbuat maksiat. Tapi hal ini juga sudah sering kami berdua lakukan. Jadi, tanpa tabu lagi. Aku membalikkan badan, merengkuh tubuhnya untuk mendekat. Tatap mata birahi kami saling berpau dan melakukan gerilya zina kembali. Astagfirullahaladzim. 40 menit berlalu, bercengkrama dengan wanita iblis ini. Antara tertidur dan tidak, telinga ini masih mendengar desahan Surti. Sementara aku sudah sampai terkulai lemas, membuka pelan mata ini, namun tidak mendapati wanita itu di dalam kamar. Justru suara itu terdengar di ruang tamu. Bangsat! Teriakku geram. Namun kembali aku urungkan niat untuk mengamuk ke mereka berdua. Justru aku membiarkan semua itu berlangsung karena aku ingin tahu tentang semua ini.
akan semua kejadian, juga apa yang telah mereka berdua rencanakan padaku. Apa mereka berdua dalang di sebalik kematian tidak wajarnya Pak Karto? Juga berbagai santet yang aku alami. Aku harus tahu semua ini dengan pura-pura tidak paham. Udah, aku masuk kamar lagi. Nanti ketahuan Mas Bams. Suara Surti terdengar saat pintu kembali dibukanya. Aku hanya pura-pura tidur sampai betina setan itu kembali merebah di sampingku. Pagi ini, mengikuti arahan mereka berdua untuk mendatangi paranormal itu, tanpa memperlihatkan kecurigaanku. Masih sangat rapi mereka bersandiwara di hadapanku dengan peranan masing-masing. Di sini pun aku berperan sebagai diri aku yang berlagak bego, menutupi kemuakanku pada mereka berdua. Jadi, aku salah mencurigai dia, memukul laki-laki itu. Batinku berkata. Tujuan kami sampai di sebuah rumah yang terlihat kuno, dengan pagar tertutup, seperti rumah tanpa penghuni. Bener iki omahe Kang? Tanyaku. Iya Mas, iki omahe Mbah Darsono, wong sekti, jawabnya. Lalu kami bertiga masuk dengan melewati pagar yang tidak terkunci itu, mengetuk pintu kayu, lalu muncul orang tua dengan tatapan sedikit melotot ke arahku. Wes, ndang mlebu. Kakek tua itu menyuruh. Nggih Mbah, kula nuwun, jawabku. Rumah yang kelihatan angker dengan pencahayaan yang sangat minim. Hanya lampu sentir menyala sebagai penerangan. Tungku ara menghias sebagai pembakaran kemenyan. Bunga dalam nampan dan 3 buah keris berdiri dengan sendirinya. Peteng socanmu, demit potong rupung rokok mulai. Ucapan laki-laki tua itu tiba-tiba seakan dia tahu apa yang terjadi pada diriku. Lah kados pundi Mbah? Kataku tanpa paham. Ojo kuatir, kabeh demit ora bakal adul marang siramu yen wis mara rene. Imbuhan cepatnya dengan berucap. Aku pun hanya tersenyum dan masih menganggap ini bagian dari drama mereka berdua yang ciptakan saat aku tidak yakin dengan kemampuan orang tua ini. Lalu dia bangkit dari bersilanya mengajakku masuk ke dalam sebuah kamar. Opo awakmu gak paham kalau kedua manusia itu ular? Tiba-tiba Pak Tua itu memberitahu. Maksudnya bagaimana Mbak? Aku masih bertanya dengan kepura-puraan. Wes, gak usah bohong kamu nak, aku akan menolong, ucapnya meyakinkan. Setelah semua dijabarkan dan disinilah aku tahu jika mereka berdua juga main dukun dengan yang lain. Menyatet aku juga Pak Karto. Bahkan Surti juga mengirimkan guna-guna untuk memelet agar diri ini tunduk pada kemauannya. Kebejatan mereka sangat mengerikan. Bahkan niat busuk mereka untuk mencelakai hanya karena rasa iri hati yang tidak mendasar. Dengan menerima sebuah ajimat dari Mbah Darsono untuk perlindungan diri dari ilmu hitam yang mereka kirim ke depannya, kini sudah tenang dan lega mendapatkan gambaran betapa piciknya mereka berdua. Surti sudah jelas jika ingin memoroti hartaku. Kalau si Kadrun dia iri, karena mantra pesugihan sate gagak tidak diberikan oleh Pak Karto. Sementara Endro, dia memang tidak tahu soal semua ini. Justru dia yang aku curigai. Aku pun merasa bersalah. Hanya dengan mencari di mana keberadaan Endro atau yang sering dipanggil Pak Ijo itu, ingin meminta maaf untuk menyelesaikan perseteruan karena salah paham. Namun sebelum melanjutkan pencarian terlebih dahulu mengantarkan mereka berdua untuk pulang ke rumah masing-masing. Siang yang menyisipkan kata kekecewaan terhadap mereka berdua masih saja aku simpan. Walau sebenarnya ingin sekali menyelesaikan semua ini dan menjalani kehidupan tanpa harus mengenal mereka lagi. Aku pun mendatangi rumahnya Endro, namun kosong. Mencari di tempat tongkrongannya juga tidak ketemu. Kemana perginya orang ini? Saat dicari sangat susah, nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi. Lalu karena sudah lelah, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, seseorang berjaket hitam mengenakan topi, menutup mukanya, tengah duduk di atas motor yang terparkir di luar pagar rumahku. Siapa dia?
Batinku bertanya. Aku hanya menghentikan mobil, lalu turun untuk menghampiri, agar lebih jelas siapa lelaki ini. Saat aku hendak bertanya, lalu dia bangkit dari duduknya, tanpa memperlihatkan wajahnya. Tiba-tiba, kilatan belati menyambar ke arahku, menusuk tubuhku berkali-kali. Koyakan baju, juga daging aku rasakan mengeluarkan darah yang mengucur keluar. Ah, jahanam, teriakku. Lalu aku tersungkur tanpa bisa melihatnya lagi. Jimat itu bukan untuk kebal. Kesaktian dari genderuwo itu juga telah meninggalkan tubuhku. Kini, aku hanya berdiri, melihat tubuhku sendiri tersungkur di atas tanah dengan darah yang menggenang. Dengan rasa tidak percaya, menyaksikan kejadian ini. Apa kini aku telah mati? Dan demikianlah lanjutan dari kisah Mas Bams ya, yang dituliskan oleh Bang Ipen. Kita tunggu saja untuk kelanjutannya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Apresiasi setinggi-tingginya buat Bang Ipen ya. Makasih Bang. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirobbilalamin.